Wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia yang telah mendidik kita sepenuh jiwa, sepenuh hati, sepenuh raga, yaitu Al-Habib Ali Al-Baiti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga para alim ulama, para guru-guru, para kiai, para asatid, para habaib yang lain, wabil khusus para santri-santri, para pemuda-pemudi, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang mulia ini kita duduk berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama para kiai, berkumpul bersama para anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum itrati khuliqu min tinati fawailun lil mukadzibina bi fadlihim man ahabbahum ahabbahullah man abghadahum abghadahullah. Hum itrati, mereka keluargaku, mereka anak cucuku, mereka diciptakan dari tanahku, maka celakalah bagi orang-orang yang mendustakan keutamaan mereka. Barang siapa yang mencintai mereka, Allah cinta kepadanya. Barang siapa yang membenci mereka, Allah membencinya. Dalam hadis yang lain, qala Rasul, man abghadana ahlal bait hasyarahu Allah yaumal qiyamah yahudiyan qila in sama wa shalla qala in sama wa shalla. Kata Nabi, barang siapa yang membenci kami ahlul bait, membenci para habaib, membenci zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di akhirat Allah kumpulkan dia bersama orang-orang Yahudi. Kila, ada sahabat yang bertanya, in shoma wa shalla, walaupun dia salat ya Rasulullah, walaupun dia puasa ya Rasulullah, in shoma wa shalla, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, kalau dia mati dalam keadaan membenci anak cucu Rasulullah, maka akan Allah kumpulkan dia bersama orang-orang Yahudi. Alhamdulillah, beruntung orang-orang suku Banjarmasin dari zaman dahulu sampai sekarang terkenal adalah salah satu suku dari beberapa suku yang terkenal, yang sangat cinta kepada para habaib. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita bersama anak cucu Rasulullah, Allah kumpulkan kita kelak di akhirat bersama datuk-datuk beliau, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara-saudara, jangan jauh dari majelis-majelis ilmu, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai. Jangankan yang dekat dengan ulama ketika masih hidup. Di dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah, Al-Imam Al-Syekh Ibrahim Baharwash, beliau dari Shibab, beliau menceritakan tentang kekeramatan daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau datuknya Segaf, datuknya Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Abbas bin Syahab bin Syekh Abu Bakar, Al-Hamid, Al-Mahdar, Al-Haddar, Al-Abbas dan lain-lainnya. Kalau Habib Ali ini Al-Baitinya Al-Baiti Segaf atau Al-Baiti Amul Faqih? Al-Baiti Segaf berarti masuk Faqihil Muqaddam. Ada Al-Baiti Amul Faqih, saya bin Smith, Al-Baiti, Al-Haddad, Al-Aidid, itu masuknya Amul Faqih. Nah, Faqihil Muqaddam datuknya Habib Ali, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi,
Beliau Ustadzul A'zam, guru besar. Syaikhus Syuyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat. Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat. Tajul A'immatul Arifin, beliau mahkota para ahli ma'rifat. Beliau dimakamkan di Zanbal. Zanbal itu di Tarim Hadramut, yang dimana Zanbal adalah pemakaman para aulia. Nah, dulu itu siapapun bisa dimakamkan di Zanbal. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir, orang yang semasa hidupnya suka berbuat dosa. Akhirnya dia dikubur para aulia di dekat kuburan Zanbal. Karena ini orang fasik, datang Munkar Nakir siksa dia, diazab ini orang dalam kubur. Ketika dia sedang diazab, ketika dia sedang disiksa, tiba-tiba Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kubur ini orang, dan beliau berkata, ruh ya Munkar wa Nakir, pergi wahai Munkar Nakir, jangan kamu siksa ini orang, kamu siksa dia, kamu cambuk dia, kamu azab dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya ulama, kuburnya dekat dengan kubur orang soleh. Dia dekat bukan hidupnya, kuburnya matinya dekat dengan orang soleh, tetapi dia mendapatkan syafaat. Bagaimana kalau kita semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh? Oleh karenanya wasiat saya, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai. Itu wasiat saya yang pertama. Wasiat saya yang kedua, bagi para santri-santri yang ada di sini, Habib Ali buka pondok, banyak santri-santri yang menuntut ilmu di sini. Saudara-saudara, saya sampai sekarang masih menjadi seorang santri. Saya abna'ud dalwa, saya anak dalwa, mutakharrij dalwa. Habib Ali Al-Baiti saya punya kakak kelas jauh di dalwa. Saya abna'ud dalwa, abna'ul khairat. Sebelum di dalwa saya mondok di Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Baru saya pindah ke dalwa. Saya sampai sekarang tetap seorang santri. Maka sebagai sesama santri, saya wasiatkan kepada kamu semua, orang jadi santri itu nggak enak. Kalau mau enak jangan jadi santri. Kalau mau enak jadi artis TikTok. Jadi boho, enak kamu. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i, man lam yadhuk dhulla aw murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya atau pahitnya, susahnya, capeknya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan hinanya, pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Wa qala ba'dul hukama man lam yahtamil dhulla ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada. Barang siapa yang tidak tahan, tidak kuat dengan susahnya, dengan hinanya, dengan perihnya menuntut ilmu, maka yang tersisa dalam hidupnya adalah kebodohan selama-lamanya. Berarti Imam Syafi'i mengajarkan apa? Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, orang ngaji jadi santri itu susah, capek, lapar, jauh dari keluarga, telan semua pahitnya itu. Karena terkadang sesuatu yang pahit itu menjadi obat bagimu. Obat itu pahit, tapi dia bisa menyembuhkanmu dari macam penyakit-penyakit qahir. Ilmu, nuntut ilmu pahit, susah, capek, tetapi itu bisa menyembuhkanmu dari penyakit-penyakit batin. Oleh karenanya kamu harus siap menanggung susahnya, capeknya menuntut ilmu. Kamu kira para ulama-ulama salaf, mereka dulu mendapatkan ilmu dengan begitu saja, tanpa ada susah, tanpa ada kecapean, tanpa ada letih? Tidak, saudara-saudara. Mereka nuntut ilmu dulu capek, mereka susah, mereka kelaparan. Sampai-sampai dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala Al-Imam Az-Zahabi diceritakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau waktu lagi nuntut ilmu, waktu lagi ngaji, kelaparan, saking
saking laparnya beliau merangkak di padang pasir mencari pucuk-pucuk daun untuk dimakan, saudara-saudara. Orang ngaji susah, orang nuntut ilmu capek, hina. Apa kata Ibnu Abdullah bin Abbas? Dan Abdullah bin Abbas, zalaltu taliban fa'azastu matluban. Aku hina ketika ngaji, aku hina ketika mencari ilmu. Kemudian aku mulia ketika dicari ilmunya. Ketika aku mencari, aku hina. Ketika aku dicari, aku menjadi orang-orang yang mulia. Kamu pikir Habib Ali Baiti jadi seperti sekarang ini dulunya gak susah? Hah? Dulunya gak capek? Tanya dulu bagaimana kita di pondok. Kita nyapu, kita khidmat, kita ditakzir. Kalau saya subuh dulu di pondok bangunin, saya tidur di kamar mandi dulu. Habib Ali tukang gom bangun. Orang ngaji susah. Kalau mau enak jangan jadi santri. Zalaltu taliban fa'azastu matluban. Lihat bagaimana kecapean, kesusahan, mujahadah, kesungguh-sungguhan para ulama terdahulu. Al-Imam Jarir ibn Hashim. Jarir ibn Hashim selama 7 tahun belajarnya di bawah cahaya bulan. Kenapa? Gak punya uang buat beli lentera. Dalam kemiskinannya, dalam ketiadaannya masih semangat untuk nuntut ilmu. Belajarnya di bawah cahaya bulan. Nulis boy. Kenapa? Gak punya uang buat beli lentera. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah, dalam mukaddimahnya dijelaskan, dibawakan manaqib Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang susah. Ibunya susah. Ibunya tidak punya uang untuk beli kertas. Akhirnya apa? Imam Syafi'i mencari tulang-tulang onta, tulang-tulang kambing, dibikin kertas oleh beliau. Jadi nulisnya di tulang. Kalau tulang itu udah penuh, baru beliau taruh dalam botol. Seperti itu usaha mereka dalam menuntut ilmu. Mujahadah mereka, kesungguh-sungguhan mereka. Dalam kitab Inbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat dijelaskan dulu. Ada namanya Syekh Abdullah Az-Zubaydi. Beliau belajar nahwu kepada Al-Imam Abu Ali Al-Qali. Itu kitab Inbahur Ruwat ala Anba'in Nuhat. Itu adalah kitab yang menjelaskan tentang sirah para ahli nahwu. Nah, Al-Imam Abu Ali Al-Qali seorang nuhat, seorang ahli nahwu. Al-Imam Syekh Abdullah Az-Zubaydi belajar kepada beliau. Cuma tiap hari Syekh Abdullah Az-Zubaydi tidur di kandang gurunya. Dia tidur di kandang ternak gurunya. Kenapa? Untuk berada di barisan paling depan di dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian Al-Imam Ibn Jandal Al-Qurtubi. Ibn Jandal Al-Qurtubi, bukan Abu Jandal Bulewudi, bukan. Al-Imam Ibn Jandal Al-Qurtubi, beliau belajar kepada Al-Imam Ibn Mujahid. Itu beliau saking pengen berada di barisan paling depan, beliau masuk lorong. Itu lorong makin hari makin sempit. Ketika beliau keluar dari lorong, ternyata kulit-kulitnya udah sobek, semua kulitnya berdarah. Kulitnya nempel di lorong. Kenapa? Karena pengen berada di barisan paling depan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Ilmu itu didapat dengan belajar, dengan ta'lim, dengan mujahadah, dengan khidmat. Oh, bapak kamu kiai, bapak kamu guru, kakek kamu guru, kamunya gak belajar, kamu tidak bisa menjadi seorang guru. Emang ilmu didapat dengan nasab. Bapak saya alim, kakek saya alim, saya habib, bapak saya habib, kakek saya habib, nenek moyang saya habib. Mereka orang-orang alim. Terus walaupun saya habib, saya nggak usah belajar gitu. Man kana syarafa nasabuhu walakin jahil hisabuhu magamuhu ma'al juhal. Ada orang nasabnya mulia, bapaknya habib, kakeknya habib, nenek moyangnya habib, dianya habib. Tapi habibnya alim, bapaknya alim, kakeknya alim, nenek moyangnya alim. Dianya nggak mau belajar, dianya nggak mau nuntut ilmu. Ya habib, tetapi kedudukan dia tidak bisa disamakan dengan bapak dan kakeknya para ulama. Jadi cari itu ilmu, tuntut itu ilmu, ngaji
yang benar kamu para santri. Harus semangat dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Taat sama guru. Kamu punya guru Habib Adi Al-Baiti, taat kepada semua perintah beliau. Akhlaknya yang benar, adabnya yang benar dijaga. Ini saya lihat banyak orang-orang sekarang ini. Orang-orang sekarang kalau udah merasa dekat sama guru, merasa dekat sama Habib Ali Baiti, udah merasa derajatnya sama. Kedekatan kamu dengan guru tidak akan menyetarakan derajatmu di sisi Allah dengan seorang guru. Jadi jangan sampai kamu salah gunakan. Oh tenang, saya dekat sama Habib Ali kok, saya dekat sama Habib Bahar kok. Tidak ada itu saudara-saudara. Orang tua itu orang tuamu yang melahirkanmu. Kata Nabi orang tua ada 3. Yang pertama yang melahirkanmu itu bapak ibumu. Yang kedua yaitu orang tua yang anaknya kau ambil sebagai istrimu, yaitu mertuamu. Yang ketiga yaitu gurumu. Yang ketiga ini yang paling afdol dari keduanya. Sampai-sampai ada satu orang yang dimana beliau itu lebih memuliakan guru daripada orang tuanya. Ditanya, ya Syekh, ya Imam, kenapa kamu lebih memuliakan guru daripada orang tua? Kenapa kamu lebih mengedepankan, mengutamakan guru daripada orang tua? Apa jawab beliau? Li'anni abi sababul hayatil baqiyati wa ustadi wa syaikhi wa murabbir ruhi wa muallimi wa muaddibi sababul hayatil baqiyati. Orang tuaku, bapak ibuku adalah sebab adanya aku di dunia yang fana ini. Sedangkan guruku, pengajarku, pendidikku, mereka adalah sebab kehidupanku yang kekal kelak, yaitu di akhirat. Sampai-sampai dalam kitab Shaibul Afkar dijelaskan ada satu syair. Anak pondok pasti tahu ini syair. Gum lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna. Tak ada yang tahu. Kadal muallimu an yakuna Rasulullah. Berdirilah, sambut kau punya guru, berikan penghormatan kepadanya, takdim kepada guru, sambut kau punya guru. Berdiri, sambut gurumu, muliakan kau punya guru. Kenapa? Kadal muallimu an yakuna Rasulullah. Karena hampir-hampir saja seorang guru itu derajatnya sama seperti Nabi, sama seperti Rasul, hampir saja. Karena begitu mulia dan begitu agung seorang guru. Akhlaknya yang benar, adab sama guru dijaga. Rendahkan suara di hadapan guru. Di hadapan guru, rendahkan suara. Jangan suara kamu lebih tinggi dari suara guru. Lewat depan guru dengan petentang-petenteng kayak preman. Lewat depan guru, tundukkan kamu punya badan. Jangan pernah membelakangi guru. Saya punya murid di pondok saya itu, sekarang muridnya ada 160. Itu salaf, kebanyakan dari luar Indonesia, bahkan ada dari Malaysia, Singapura. Saya tidak didik mereka ilmu lebih dulu. Saya nggak didikmu apa, fikih, nahwu, shorof, i'rab, i'lal, mahfudhat, tajwid, muthala'ah, wala apa tidak. Yang saya didik pertama selama 4 bulan itu akhlaknya, adabnya. Saya didik betul-betul. Bagaimana kamu berjalan depan guru? Oh, kalau guru di sini jalannya mundur. Gak boleh kamu jalan belakangin guru, gak ada akhlak itu, gak ada adabnya itu. Sampai-sampai kamu tahu, kamu kalau pernah pergi ke Madura, saya sering ceramah di Madura. Itu di Madura, kalau ada orang lagi bawa motor, naik motor mereka, naik motor. Terus mereka lihat ada kiai lewat, itu motornya mereka matiin, mereka tenteng itu motor sambil nunduk. Gak mau mereka hidup itu motor. Dari Madura. Makanya Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Khalil mendapatkan magom kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena akhlak dan adabnya kepada guru. Beliau punya murid, beliau punya guru di Makkah. Namanya Al-Imam Syekh Muhammad Ar-Rahbini, Syekhul A'ma. Karena buta diberi nama Syekhul A'ma. Nama aslinya Muhammad Ar-Rahbini. Nah, Syekh Khalil Bangkalan setiap subuh itu Syekh Khalil tidur depan pintu rumah gurunya. Loh, kenapa Syekh Khalil tidur depan pintu rumah? Syekh Khalil ngarep kalau gurunya buka pintu mau ke masjid, kan gurunya buta. Namanya orang buta kan nggak ngeliat. Syekh Khalil ngarep diinjak sama guru.
Jadi dia tidur depan pintu rumah, ngarep pengen diinjak sama gurunya. Itu Syekh Khalil Bangkalan. Terus pernah satu waktu Syekh Khalil itu beliau naik kuda. Beliau nanya sama delmannya, Pak Delman, ini kudanya bagus ya. Ini kuda asalnya dari mana? Ini kuda asalnya dari Bima, Kiai. Turunkan saya sekarang. Emang kenapa, Kiai? Saya punya guru itu orang Bima. Saya nggak mau naik kuda yang berasal dari Bima karena menghormati tempat asalnya guru saya. Sampai segitunya akhlak mereka, adab mereka kepada guru. Kenapa? Kamu coba memodal ilmu, hafal alfiyah, hafal zubat, cuma itu modal kamu. Walaupun kamu ngapalin kitab sampai botak kepala kamu, walaupun kamu sholat sebagai murid, kamu sholat sampai hancur kamu punya dahi waktu sujud, walaupun kamu ruku sampai bengkok kamu punya badan bagaikan busur panah, walaupun kamu puasa sampai badan kurus tinggal tulang, kalau tidak dapat ridho guru tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak, adab sama guru. Apa kata Habibur Rahman Segaf Mugaddam Thani? "Lau kana fil ilm min dunil khuluq syarafun lakana asyrafu khalqillahi iblis." Kalau cuma modal ilmu saja, ente modal ilmu, ya, cuma mau modal ilmu, nggak ada akhlaknya, nggak ada adabnya, nggak ada sopan santun sama guru, cuma modal ilmu, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Kamu pintar, iblis lebih pintar dari kamu. Ibadah kamu, ahli ibadah, iblis lebih ahli ibadah daripada kamu. Kenapa iblis dilaknat? Iblis dilaknat karena iblis tidak punya akhlak dan tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kepada guru, khidmat. Nah, ini penting. Khidmat, melayani guru, bukan jangan cuma mau ambil ilmunya doang, tapi nggak mau khidmat sama guru, nggak ada adab sama guru, nggak mau khidmat, nggak mau melayani guru. Saudara-saudara, apa kata Abu Ya Maliki? Talabul khudum ahabbu ilayya. Kata Abu Ya Maliki, seorang murid yang berkhidmat, melayani gurunya, berbakti kepada gurunya, membantu urusan-urusan pesantrennya, itu lebih aku senangi daripada murid yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka yang paling banyak dapat manfaat itu santri yang dulu di pondok khidmat sama guru. Mereka yang paling banyak dapat manfaat dan paling banyak mendapatkan keberkahan. Khidmat kamu sama guru, taklim sama guru, muliakan kamu punya guru, taruh guru kamu di atas kepala bagaikan mahkota dan letakkan dirimu di bawah kaki guru bagaikan alas kaki. Kamu punya guru, taruh di atas kepala, diri kamu taruh di bawah kaki bagaikan alas kakinya guru kamu. Guru kamu taruh di atas kepala bagaikan mahkota. Jangan ada sampai rasa suudon kepada guru. Sampai-sampai apa kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, dosa kepada orang tua, kepada siapapun bisa diharapkan. Tapi kalau dosa kepada guru, susah untuk diharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersihkan kamu punya hati. Jangan ada rasa iri, rasa dengki, jangan ada rasa suudzon, jangan ada prasangka buruk kepada guru. Ulama-ulama salaf kalau mereka mau ngaji, mau datang ke tempat gurunya ngaji, doanya apa? Mereka nggak doa minta ilmu manfaat, mereka nggak doa minta ilmu yang banyak. Apa doa mereka? Ya Allah, bersihkan hati saya daripada prasangka-prasangka buruk. Ya Allah, tutup aib guru saya agar saya tidak punya prasangka buruk kepada guru saya. Karena tempatnya ilmu itu di hati, saudara-saudara. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad apa? Kamu meminta ilmu sama guru sama kayak orang yang mau datang minta makanan. Kamu datang bawa baskom, bawa piring. Habib Ali, saya minta makan. Beb, saya minta gandum. Cuma piringnya kotor. Apa kata Habib Ali? Pian bersihkan dulu piringnya. Nanti kalau piringnya udah bersih, baru bawa kemari. Baru saya kasih makanan. Itu dalam urusan makan, tempatnya harus bersih. Bagaimana kamu datang minta ilmu sedangkan hati kamu masih kotor, punya rasa suudzon kepada seorang guru? Laukana galal murid, laukana murid, laukana ustadi fa'ala kada au taraka kada lam yuhsin. Andaikan ada seorang murid yang berkata,
coba guru saya melakukan ini, coba guru saya jangan melakukan ini. Mendikte guru, suka dikte, ngatur-ngatur guru, itu murid yang tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan dalam seumur hidupnya. Jaga akhlakmu, jaga adabmu di hadapan guru. Bagaimana Syekh Ali bin Abdullah Baros, Syekh Ali bin Abdullah Baros, bagaimana ketaatan beliau kepada Habib Umar, sehingga maqam kewalian Habib Umar jatuh kepada Syekh Ali Baros. Satu waktu Syekh Ali Baros lagi mijit kaki gurunya, dipijit kaki gurunya. Tiba-tiba Syekh Ali Baros bilang, wahai anak-anak, Nabi Allah Khidir ada di depan, Nabi Khidir ada di depan. Semua santri pergi ke depan pengen ketemu sama Nabi Khidir, kecuali siapa? Kecuali Syekh Ali Baros. Tetap dipijit kaki gurunya. Akhirnya saudara-saudara, Habib Umar nanya, ya Ali, murid yang lain pergi ke depan, kenapa kamu tetap di sini? Apa jawab beliau? Wahai guru, bagiku sebagai muridmu, kedudukanmu sebagai guru lebih utama daripada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Untuk apa aku datang menemui Nabi Khidir, sedangkan Nabi Khidir datang kemari untuk menemuimu? Oleh karenanya taat sama guru, ridho sama guru, jangan nunggu-nunggu disuruh sama guru. Kami dulu di Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, beliau punya murid namanya Haji Amin. Al-Khairat itu dari kayu, di atas tempat murid kantornya Habib Idrus, idarahnya Habib Idrus di bawah. Ada satu murid namanya Haji Amin, dipanggil sama Habib Idrus, Amin. Ini Haji Amin loncat dari lantai 2 ke bawah. Dia nggak mau lewat tangga. Kenapa? Tidak mau membuat gurunya nunggu terlalu lama. Ini santri Habib Ali dipanggil 3-4 kali baru datang. Nggak boleh begitu. Taat sama guru, nurut sama guru. Ridhonya kamu ada dalam ridhonya Al-Habib Ali Al-Baiti. Itu wasiat saya kedua bagi santri-santri Al-Habib Ali Al-Baiti. Kemudian wasiat saya yang ketiga, saya hanya beri 4 wasiat saja karena saya belum tidur, jadi hanya 4 saja. Yang ketiga, bulan depan adalah bulan haji, yang dimana pasti banyak sekali daripada jamaah yang ada di Banjarmasin yang akan berangkat haji ke Baitullah. Betul? Pasti banyak. Nah, saya wasiatkan kepada kamu, kami punya guru Al-Habib Saleh Al-Idrus yang ada di Malang. Beliau berwasiat. Apa wasiat beliau? Kata beliau, haji itu di dalamnya itu terdapat 4 amal ibadah sekaligus. Apa saja? Pertama, ibadah gauliyah, ibadah yang berkaitan dengan ucapan tertentu seperti talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika lak labbaik. Yang kedua, ibadah badaniyah, ibadah yang bertumpu kepada kekuatan jasad, kekuatan badan. Yang ketiga, ibadah maliyah, ibadah yang bertumpu kepada harta, harus punya kesanggupan harta, mengeluarkan harta, mengorbankan harta agar sampai ke Baitullah. Nah, yang keempat adalah ibadah qalbiyah, membutuhkan kebersihan hati, kejernihan hati untuk pergi haji ke Mekah. Nah, saya wasiatkan bagi kamu yang nanti mau pergi haji, bersihkan kau punya hati, jernihkan kau punya jiwa, pasang niat yang baik, pasang niat yang bagus. Apa niat yang baik? Apa niat yang bagus? Ya Allah, saya niat haji untuk menggugurkan kewajiban hajiku bagi orang yang pertama kali naik haji. Ya Allah, saya niat haji untuk menjadi tamumu. Ya Allah, saya niat haji untuk mencari ridhamu. Ya Allah, saya niat haji untuk menjadi hamba-hamba yang rindu kepadamu. Ya Allah, saya niat haji agar mendapatkan keberkahan dari tanah haram. Jangan ini orang-orang sekarang enggak. Niat hajinya kebalik. Saya niat haji biar nanti saya pulang orang-orang panggil saya haji. Saya niat haji biar nanti kalau saya pulang saya bisa pakai peci putih. Saya niat haji biar nanti kalau saya pulang orang-orang hormat sama saya, orang-orang pandang saya, orang-orang takdim sama saya, orang-orang muliakan saya.
ini niat-niatnya tidak